Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah pesantren adalah sejarah pendidikan, perjuangan melawan penjajah dan keterlibatan aktif dalam masyarakat melalui jalur dakwah dan pemberdayaan. Dalam perjalanannya, peran penting yang diambil pesantren selama ini kurang mendapat pengakuan. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren pada tanggal 24 September 2019 oleh DPR RI tak lepas dari upaya pemerintah dalam memberikan pengakuan kepada pesantren. Lahirnya Undang-Undang Pesantren melibatkan pemerintah, juga organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pakar, pengasuh pondok pesantren, serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terukur untuk pendidikan pesantren di Indonesia. Undang-Undang Pesantren mengamanatkan terbentuknya Majelis Masyayikh sebagai instrumen penting guna mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Majelis Masyayikh dibentuk mempunyai alasan, yaitu sebagai rekognisi negara terhadap kekhasan pendidikan pesantren melalui proses penjaminan mutu yang dilakukan dari, oleh, dan untuk pesantren. Sebagai instrumen penting guna mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Untuk dapat membawa pendidikan pesantren menjadi makin unggul dalam menjawab tantangan zaman, melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 1154 tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh, Menteri Agama mengukuhkan 9 orang anggota Majelis Masyayikh. Saat ini anggota Majelis Masyayikh terdiri dari 8 orang dengan merepresentasikan rumpun keilmuan 9 takhusus. Undang-Undang Pesantren Pasal 29 menyebutkan Majelis Masyayikh memiliki tugas 1. Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren. 2. Memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren. 3. Merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren. 4. Merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu. Dan yang keenam, memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Masyayikh adalah lembaga yang mandiri dan independen dan lahir sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Tugas utamanya adalah merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Saat ini, Majelis Masyayikh telah menyusun dokumen sistem penjaminan mutu pesantren pada pendidikan formal pesantren, meliputi pendidikan diniyah formal atau lebih dikenal sebagai PDF, pendidikan mu'adalah maupun ma'had ali. 2 ragam pendidikan formal yang pertama menyediakan jenjang pendidikan di tingkat ula, wusta, dan ulya, yaitu jenjang yang setara dengan SD, SMP, dan SMA, serta ma'had ali yang merupakan jenjang pendidikan formal pesantren di tingkat perguruan tinggi yang menyediakan tingkat marhalah ula, marhalah saniyah maupun marhalah salisah, setara dengan tingkat sarjana, magister, dan doktoral. Sedangkan pendidikan non-formal pesantren sebagian dilaksanakan tanpa jenjang, sebagian lagi dilaksanakan secara berjenjang dengan kelas setara ula, wusta, dan ulya, serta sebagian lagi dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan penguasaan materi dan bukan berdasarkan kelas. Terbitnya dokumen penjaminan mutu ini selain untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren, juga diharapkan dapat memperkuat bentuk rekognisi dan afirmasi pesantren.
Undang-undang pesantren juga melakukan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Dalam rekognisi, negara mengakui keberadaan tradisi dan kekhasan serta mutu pesantren, termasuk kontribusi pesantren kepada negara sejak dahulu. Kemudian untuk afirmasi, pemerintah membuat kebijakan sebagai penguatan terhadap eksistensi, peran, dan kontribusi pesantren agar pesantren mendapatkan kedudukan dan peluang yang setara dengan lembaga lain di bidang yang sama. Sedangkan yang terakhir, yakni fasilitasi, pemerintah membuat atau menyalurkan sumber daya pemerintah, misalnya sumber daya keuangan negara dan keuangan daerah, untuk memperkuat tradisi dan kekhasan pesantren. Dengan tiga hal ini, yakni rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi, maka santri, para asatidz, ustadzat, tenaga kependidikan, dan para lulusan pesantren mendapatkan kesetaraan hak seperti melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk diterima di lembaga pemerintah ataupun di lembaga formal yang lain seperti dunia usaha dan dunia industri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.